Oke, di sini bersama saya Bagas Daniel dari program studi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Mayop, yaitu Minding Your Own Business. Apa itu Mayop? Mayop adalah paket program komputer akuntansi yang dibuat secara terpadu. Program ini dibuat oleh perusahaan pembuat software, Tech Software Pty Limited, Australia. Mayop ini dapat digunakan untuk pembukuan berbagai jenis usaha, baik usaha besar maupun usaha kecil. Program ini digunakan untuk pembukuan secara lengkap, cepat, dan akurat, seperti pemasukan daftar akun, pengaturan atau setup, mengelola bank, pelanggan, pemasok, produk, sampai pada pembuatan laporan keuangan, neraca, laba rugi, dan sebagainya. Fungsi Mayop. Bagi orang-orang yang berada dalam dunia accounting, aplikasi Mayop ini tentu sangat bermanfaat. Berikut ini beberapa fungsi dari Mayop. Yang pertama, sebagai alat bantu untuk menyelesaikan pekerjaan accounting. Yang kedua, dapat mempersingkat waktu pengerjaan pembukuan. Yang ketiga, membuat penggunanya lebih paham tentang bisnis. Yang keempat, membantu dalam proses jual beli, track piutang dagang atau receivable, hutang dagang atau payable, dan pajak, value added tax, quotation, dan invoice hanya dengan klik beberapa tombol yang tersedia. Yang kelima, membuat kita mengelola barang yang dijual dengan mudah. Manfaat menggunakan Mayop. Mayop bermanfaat untuk mempermudah untuk menyusun laporan keuangan perusahaan dengan efisien dan cepat. Keuntungan menggunakan software ini adalah kecepatan dalam mengelola data, dan terkadang data sudah dilakukan secara otomatis oleh komputer bila dibandingkan menggunakan cara manual. Penggunaan komputer juga memiliki ketepatan tinggi. Aplikasi komputer akuntansi juga mampu menghasilkan dan menampilkan data yang mudah, cepat. Kelebihan Mayop. Berikut ini beberapa kelebihan yang terdapat dalam aplikasi Mayop. Yang pertama, user friendly. Aplikasi ini dibuat dengan tampilan sederhana yang membuat pengguna lebih mudah memahami penggunaannya, bahkan oleh orang awam sekalipun. Yang kedua, dapat membuat laporan keuangan secara otomatis, lengkap, dan juga akurat. Laporan otomatis yang dibuat meliputi neraca saldo, neraca, laporan laba rugi, sebagainya, yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Yang ketiga, keamanan data yang terjamin bagi pengguna. Yang keempat, dapat menampilkan data secara cepat dan mudah. Yang kelima, laporan keuangan dapat diaktifkan melalui Excel ataupun Microsoft Word. Yang keenam, dapat menampilkan laporan keuangan komparasi atau perbandingan, baik neraca, laporan laba rugi maupun penjualan dengan data historis bulan lalu atau tahun sebelumnya. Kekurangan Mayop. Yang pertama, tidak ada fitur pelaporan perpajakan Indonesia. Karena merupakan salah satu software yang dikembangkan oleh Australia, maka dari itu, beberapa fitur masih mengadopsi Australian style, termasuk fitur perpajakannya. Sehingga bagi Anda yang ingin menghitung pajak dan juga pelaporan pajak, Anda harus menggunakan software lainnya untuk melakukan penghitungan pajak perusahaan Anda. Yang kedua, hanya bisa diterapkan untuk satu perusahaan. Mayop hanya cocok digunakan oleh pebisnis yang hanya memiliki satu perusahaan saja. Bagi Anda yang memiliki perusahaan atau anak perusahaan lebih dari satu, atau biasa disebut multi-company, aplikasi ini tidak cocok karena belum bisa memenuhi kebutuhan para pebisnis dengan banyak kebutuhan. Yang ketiga, tersedia hanya dalam bahasa Inggris. Program ini belum dilengkapi dengan fitur multibahasa dan hanya menggunakan bahasa Inggris saja. Yang berikutnya, format neraca keuangan Australia. Karena dibuat oleh perusahaan Australia, format neraca keuangan dalam aplikasi ini merupakan neraca keuangan Australia, sehingga hal ini cukup merepotkan. Karena format neraca keuangan yang umum digunakan di Indonesia berbeda dengan format neraca keuangan di Australia. Yang kelima, belum mendukung multi-currency. Mayop juga ternyata belum mendukung multi-currency, sehingga Anda harus melakukan konversi mata uang terlebih dahulu sebelum memasukkan transaksi yang sudah Anda lakukan. Fitur Mayop.
Yang pertama ada open your company file, digunakan untuk membuka file yang pernah disimpan. Yang berikutnya ada create a new company, digunakan untuk membuat data perusahaan baru. Yang berikutnya explore the sample company, digunakan untuk membuka file contoh yang telah disediakan oleh Mayop. Yang berikutnya what's new in this version, digunakan untuk melihat fitur-fitur baru yang terdapat pada Mayop versi ini. Yang berikutnya exit Mayop accounting, digunakan untuk mengakhiri program Mayop. Oke, pada kesempatan kali ini sini saya akan menunjukkan tutorial cara mengisi akun list pada aplikasi Mayop dengan menggunakan data yang sudah tersedia pada Excel. Oke, di sini terdapat pada akun list terdapat aset, liabilitas, ekuitas, income, cost of sales, expense, other income, dan other expense. Oke, yang pertama kita isi pada kolom aset dengan kode akun angka 1 di depannya. Oke, yang pertama terdapat kas. Kas menunjukkan kode 1 strip 1100. Oke, lalu kita klik tanda panah, lalu kita gantikan akun name-nya sesuai dengan data yang tersedia, yaitu kas, lalu kita klik OK. Berikutnya undeposit funds dengan kode 1 strip 0180. Oke, pada kolom akun name kita isi undeposit funds. Oke, lalu kita klik OK. Berikutnya electronic clearing account dengan kode 1 strip 0190. Sini kita isi sesuai namanya, electronic clearing account. Oke, berikutnya adalah perlengkapan 1 strip 1700. Kita isi perlengkapan. Yang berikutnya sewa dibayar di muka dengan kode 1 strip 1900. Sewa dibayar di muka. Lalu berikutnya persediaan barang dagang dengan kode akun 1 strip 2000. Persediaan barang dagang. Lalu kita klik OK. Berikutnya 1 strip 2100 yaitu peralatan. Kita isi akun name-nya dengan peralatan. Lalu kita klik OK. Berikutnya adalah akumulasi penyusutan peralatan dengan kode 1 strip 2310. Oke. Lalu pada kolom liabilitas dengan kode di depannya adalah 2. Pada liabilitas terdapat hutang dagang dan hutang bank. Pada hutang dagang dengan kode akun yaitu 2 strip 1100. Di sini kita isi dengan sesuaikan kode akunnya, yaitu kita isi akun name-nya dengan hutang dagang. Lalu kita klik OK. Oke, pada yang berikutnya 2 strip 5000 yaitu hutang bank. Kita isi datanya. Lalu kita klik OK. Oke, kalau sudah kita lanjut
ke kolom berikutnya, yaitu equity. Terdapat kode 3 strip 8000, yaitu laba ditahan. Kita isi dengan sesuaikan kode akunnya, yaitu laba ditahan. Lalu kita klik OK. Yang berikutnya adalah 3 strip 1200, yaitu laba periode berjalan. Kita isi laba periode berjalan. Lalu kita klik OK. Oke, yang berikutnya kita masuk pada kolom income. Pada income tertulis nama akun, yaitu penjualan Pop Ice. Kita isi pada akun name-nya, kita sesuaikan pada data, yaitu penjualan Pop Ice. Lalu kita klik OK. Setelah sudah selesai, kita lanjut ke kolom berikutnya, yaitu cost of sales. Sama seperti tadi, kita masukkan akun name-nya, yaitu HPP Pop Ice. Lalu kita klik OK. Setelah selesai, kita lanjut ke kolom berikutnya, yaitu expense. Pada expense terdapat dengan kode 6, yaitu terdapat biaya kebersihan dan keamanan, lalu biaya asuransi. Oke, kita sesuaikan dengan kode akunnya, yaitu 6 strip 2000, dengan akun name, yaitu biaya kebersihan dan keamanan. Lalu kita klik OK. Lalu yang berikutnya adalah biaya asuransi dengan kode akun 6 strip 4000. Kita sesuaikan kode akunnya, lalu pada akun name-nya kita isi biaya asuransi. Oke, lalu kita klik OK. Oke, pada kolom berikutnya, yaitu other income. Other income dengan kode yaitu 8 pada angka depannya. Di sini kode akunnya yaitu 8 strip 1200. Kita isi, karena sudah sesuai akun numbernya, kita isi akun name-nya, yaitu modal pemilik. Lalu klik OK. Kalau sudah, kita lanjut ke kolom berikutnya, kolom terakhir, yaitu other expense. Other expense dengan kode angka depan yaitu 9, pada data yaitu biaya bunga dengan kode akun 9 strip 1100. Karena ini sudah sesuai akun numbernya, kita ubah akun name-nya, sesuaikan dengan data yang ada, yaitu biaya bunga. Lalu kita klik OK. Oke, kita perbesar. Setelah sudah selesai semua, kita keluarkan. Lalu kita klik yes untuk menyimpan akun yang sudah kita isi sebelumnya. Oke, kita tulis. Oke, lalu kita save. Oke, sekian. Oke, sekian dan terima kasih atas tutorial yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf.